Pemirsa, jumpa kembali bersama saya Diandra Mukni dalam program The Prime Show malam ini. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diduga terlibat pemerasan sebesar 20 miliar rupiah dari tersangka kasus pembunuhan yang merupakan anak dari penyedia klinik kesehatan. Selain AKBP Bintoro, Polda Metro Jaya juga tengah menyelidiki 3 anggota Polri lain yang diduga turut terlibat. Keempatnya pun kini telah dipatsus atau ditempatkan khusus untuk kepentingan penyelidikan. Sementara itu AKBP Bintoro membantah keterlibatan dirinya dalam pemerasan tersebut. Dan berikut sanksi tegas oknum polisi pemeras. Saya AKBP Bintoro izin mengklarifikasi terkait berita yang beredar dan viral di masyarakat tentang dugaan pemerasan terhadap Bos Prodia. SK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya selama 8 jam terkait kasus dugaan pemerasan. Diduga AKBP Bintoro menerima uang sebesar 20 miliar rupiah dari tersangka kasus pembunuhan yang merupakan anak dari penyedia klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Selain dirinya, Polda Metro Jaya juga tengah menyelidiki 3 anggota Polri yang juga diduga terlibat. Ketiganya antara lain inisial G, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Z, Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan inisial ND, Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Keempatnya pun kini telah dipatsus atau ditempatkan khusus untuk kepentingan penyelidikan. Sebelumnya pada April 2024 lalu, Polres Jakarta Selatan menangkap Arif Nugroho dan Muhammad Bayu dalam kasus kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika terhadap 2 remaja putri yang salah satunya tewas di sebuah hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga AKBP Bintoro memeras tersangka sebesar 20 miliar rupiah, kasus tidak dilanjutkan. AKBP Bintoro pun diduga telah menerima 5 miliar dan dibagi-bagi ke sejumlah kolega. Pemirsa, AKBP Bintoro diduga menerima uang sebesar 20 miliar rupiah dari tersangka kasus pembunuhan yang merupakan anak dari penyedia klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan serta membebaskan tersangka. Bintoro pun digugat perdata di PN Jaksel atas kasus dugaan pemerasan ini. Ia dituduh menerima 5 miliar dalam bentuk tunai dan 1,6 miliar rupiah yang dikirim transfer. Bintoro pun buka suara dan membantah tuduhan pemerasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada hari ini, Minggu tanggal 26 Januari 2025, saya AKBP Bintoro izin mengklarifikasi terkait berita yang beredar dan viral di masyarakat tentang dugaan pemerasan terhadap Bos Prodia. Sebelumnya, saya mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Peristiwa ini berawal dari dilaporkannya saudara AN alias Bastian yang telah melakukan tindak pidana kejahatan seksual dan tindak pidana perlindungan anak yang menyebabkan korban meninggal dunia di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Pada saat olah TKP ditemukan obat-obat terlarang dan juga senjata api. Singkat cerita, kami dalam hal ini Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang saat itu saya menjabat sebagai Kasat Reskrimnya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi. Hingga saat ini proses perkara telah dinyatakan P21 dan dilakukan pelimpahan ke JPU dengan 2 tersangka yaitu saudara AN dan saudara B beserta barang buktinya untuk disidangkan. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak SK atas nama AN
tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan saya sampai sekarang masih berada di Propam Polda Metro Jaya. Rekan-rekan sekalian, tuduhan saya menerima uang 20 miliar sangat mengada-ngada. Saya membuka diri dengan sangat transparan untuk dilakukan pengecekan terhadap percakapan handphone saya, keterkaitan dengan ada tidaknya hubungan saya dengan saudara AN, karena selama ini saya tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan yang bersangkutan. Saya juga telah memberikan data seluruh rekening koran dari bank saya yang saya miliki. Jika diperlukan nomor rekening istri saya dan anak-anak saya siap untuk dilakukan pemeriksaan. Hari ini saya juga bermohon kiranya dilakukan penggeledahan di rumah saya, di kediaman saya, untuk mencari tahu apakah ada uang miliaran rupiah yang dituduhkan kepada saya. Untuk diketahui, saya juga digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara yang sama. Namun gugatannya berbeda. Di situ saya dituduh menerima 5 miliar cash dan 1,6 miliar secara transfer sebanyak 3 kali ke nomor rekening saya. Saya juga dituduh membeli pangkat atau jabatan dari AKBP untuk langsung mendapat bintang. Yang faktanya saat ini saya termasuk yang paling terlambat di angkatan saya dalam jenjang karir. Demikian klarifikasi dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat, seluruh pimpinan baik di instansi Polri maupun di instansi pemerintah atas kegaduhan yang terjadi. Pemirsa, mencuatnya nama AKBP Bintoro dalam kasus dugaan pemerasan membuat publik bertanya-tanya siapa itu AKBP Bintoro. Dan berikut kami hadirkan profil dari AKBP Bintoro. AKBP Bintoro merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 2004. Saat ini ia menjabat sebagai penyidik Madya 6 di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Pada tahun 2024 ia bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan sebagai Kasat Reskrim selama 1 tahun. Kemudian pada tahun 2024 ia menjabat sebagai Kasat Reskrim Polresta Depok dan ia juga pernah menjabat sebagai Kanit 2 Subdit 3 di Treskrimum Polda Metro Jaya. Beberapa kasus juga pernah ditangani oleh AKBP Bintoro, di antaranya pembunuhan satu keluarga di Jagakarsa pada tahun 2023, kemudian penggelapan dana senilai 6,9 miliar rupiah yang melibatkan suami Bunga Citra Lestari, lalu kasus bunuh diri anggota kepolisian bernama Brigadir Ridal, dan pada tahun 2018 saat ia menjabat sebagai Kasat Reskrim Polresta Depok, AKBP Bintoro pernah menangani kasus prostitusi online. Dan pemirsa, sebelumnya jurnalis iNews Abraham Silaban pernah mewawancarai AKBP Bintoro saat masih menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Saat itu AKBP Bintoro tengah menangani kasus pembunuhan sekeluarga di Jagakarsa tahun 2023 lalu. Selama menjadi anggota kepolisian, sejumlah kasus pernah ditangani AKBP Bintoro. Pada Desember 2023, dirinya mengungkap tragedi pembunuhan sadis di mana 4 orang anak dibunuh oleh ayah kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat itu, secara eksklusif, Abraham Silaban berhasil mewawancarai AKBP Bintoro di ruang kerjanya. Dirinya menceritakan upaya pengungkapan kasus tersebut. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro. Terima kasih Pak Kasat sudah menerima kami. Terima kasih, Mas. Pak Kasat, saya harus tanyakan, 2 alat bukti apa yang dimiliki oleh polisi untuk kemudian menetapkan P sebagai tersangka pembunuhan? Kami Polres Jakarta Selatan setelah mendapat laporan polisi dari masyarakat, kami langsung menindaklanjutin
Pertama kami turun TKP, selanjutnya kami melaksanakan kegiatan dalam rangka untuk olah TKP, dan selanjutnya kita menaikkan proses dari penyelidikan ke proses penyidikan. Dan pada hari ini kami melaksanakan kegiatan gelar perkara untuk menaikkan status Saudara P yang awal mula adalah saksi menjadi tersangka. Saudara P melakukan perekaman, ya, melakukan perekaman sebelum kejadian pembunuhan, setelah kejadian pembunuhan. Tunggu dulu Bang, dia merekam detik-detik kejadian naas itu sebelum melakukan tindakan keji itu, bahkan setelah anak-anak itu meninggal dunia. Iya, seperti itu. Jadi di pukul 12:40 yang bersangkutan merekam saat sebelum kejadian pembunuhan. Pukul 12.40 itu hari Minggu ya Bang? Iya, di hari Minggu tanggal 3 Desember, Tanggal 3 Desember. 2023 ya. Karena informasinya memang anak kecil itu, korban salah satu diantaranya masih terlihat bermain di depan rumahnya. Iya. Dan pemirsa, kita akan berbincang bersama dengan sejumlah narasumber. Narasumber pertama ada Bapak Pahala Manurung selaku kuasa hukum dari penggugat. Kemudian ada Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW yang akan tersambung melalui sambungan Zoom. Kemudian sudah berada di studio bersama kami Bapak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, dan juga Bapak Tony RM sebagai kuasa hukum korban pembunuhan. Ya, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Mungkin saya mau menuju ke Pak Pahala Manurung terlebih dahulu. Iya, iya Ibu Yandra. Baik, selamat malam Pak Pahala. Pak Pahala, kalau misalnya kita sudah melihat sejumlah kronologi dari kejadian pemerasan ini, Pak Pahala, berapa besar sebetulnya besaran pemerasan atau klien Anda ini diduga diperas oleh oknum polisi atau si AKBP Bintoro ini, Pak Pahala? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perlu kami jelaskan bahwa klien kami awal mulanya adalah datang ke kantor kami ke WRC di Ahmad Yani. Ya, Pak pertama adalah Pak Bayu dan Pak Gali, ya, menjelaskan bahwa meminta perlindungan hukum kepada kami terkait adanya permintaan uang. Itu awal mulanya. Permintaan uang oleh siapa? Oleh oknum Z dari Polres Jakarta Selatan. Itu awal mulanya, sehingga kami harus telusuri kebenaran ini dulu sebelumnya. Namun klien kami ini meminta bantuan supaya atas permintaan itu, permintaan uang. Jadi intinya klien kami dimintakan uang, ya, bukan memberikan uang dengan inisiatif sendiri, tapi dimintakan uang langsung oleh Kanit Z, ya, oknum Kanit Z di Polres Jakarta Selatan. Kemudian kami mengklarifikasi lagi, datangi ke Kanit Z. Ya, Kanit Z itu menjelaskan bahwa silakan koordinasi ke pimpinan. Artinya ini adalah koordinasi pimpinan, artinya kami mengetahui pimpinan itu dari Pak Kanit ini, ya, bisa Pak Kasat, bisa Pak Wakapolres maupun Pak Kapolres. Sehingga kami mau klarifikasi itu, tapi dijawab seperti itu oleh oknum Z tersebut. Pak oknum Z ini sendiri yang meminta uang kepada klien kami, sehingga kami mengecek lagi kebenarannya. Kami meminta klien kami AH ini untuk datang ke kantor, ya, datang ke kantor lagi untuk memberikan keterangan, ya, memberikan keterangan bahwa adanya permintaan uang dari Kanit Z itu, sehingga kami menelusuri lagi apakah benar ini. Sehingga kalau omongan kami tidak bisa dipegang, takutnya kami tidak bisa memegang omongan, sehingga kami minta surat pernyataan dari klien kami tersebut, ya, diminta pernyataan dan kami visualkan, supaya ini pernyataan ini benar atau tidaknya, itu mereka menyatakan itu benar adanya. Sehingga kami menanyakan lagi, ini kita bicara kronologis, ya, kita menanyakan lagi siapa saja yang minta atau siapa saja yang menerima, ya. Dijelaskan lagi sama klien kami AH, kami videokan, kami visualkan. Apakah benar ini Pak dipertanggungjawabkan? Ya, benar Pak. Bahwa adanya permintaan menjual mobil Lamborghini Aventador, ya. Mobil Aventador diminta oleh oknum pengacara untuk
dijual, padahal klien kami nggak punya uang Pak, tapi diminta untuk dijual. Klien kami mengatakan bahwa ini ya digadaikan saja, nanti suatu saat saya tebus, tapi tetap dijual oleh oknum pengacara tersebut, ya. Baik. Sehingga klien kami terpaksa, ya bukan klien kami menjual inisiatif sendiri, tapi diminta untuk dijual oleh oknum pengacara tersebut. Baik, jadi sebetulnya Pak, jadi ada yang direct atau permintaan secara langsung oleh Pak AKBP Bintoro ini kepada klien Anda untuk meminta sejumlah uang kepada klien Anda untuk mungkin untuk menghentikan perkara yang sedang dijalani oleh klien Anda begitu? Sedikit kami klarifikasi bahwa ini adalah permintaan dari oknum pengacara untuk mengurus perkaranya klien kami AH dan BY ini di Polres Jakarta Selatan. Seperti itu. Sehingga klien kami diminta menjual oleh oknum tersebut, di mana uang tersebut diminta sama klien kami untuk supaya ditransfer ke klien kami. Baik. Apapun sampai detik ini uang hasil penjualan tersebut tidak diberikan kepada klien kami. Baik. Sementara itu kan ini yang digugat adalah Pak AKBP Bintoro begitu. Lalu mengapa Anda begitu yakin bahwa Bintoro sendiri yang menerima uang dari pengacara tersebut? Berdasarkan pengakuan ya, alat bukti di dalam KUHP itu ada keterangan saksi dan pengakuan ya. Itulah petunjuk kami untuk melakukan gugatan ya. Untuk melakukan gugatan bahwa adanya keterangan-keterangan tersebut kami visualkan, kami minta surat pernyataan yang bersangkutan bahwa benar, tanda tangan, benar, sehingga kita mengajukan gugatan dan ada bukti-bukti transfer juga dari klien kami ke oknum tersebut untuk mengurus perkara di Polres Jakarta Selatan maupun dari orang tuanya klien kami juga mentransfer ke oknum pengacara, di mana uang tersebut digunakan untuk mengurus perkara di Polres Jakarta Selatan. Itu awal mulanya. Berarti transferan ini bukan ke Bintoro ya Pak, bukan sebelumnya kan juga AKBP Bintoro ini bilang bahwa ia tidak pernah menerima transferan uang dari klien Anda, kemudian juga tidak pernah berhubungan langsung dengan klien Anda, dan apakah ada bukti konkret seperti mungkin rekamankah transfer uang kepada Bintoro atau percakapan yang menguatkan dugaan adanya pemerasan ini Pak? Bukti-buktinya nanti akan kami bawa ke persidangan, ya, ke persidangan. Bukan bukti yang disampaikan yang beredar sekali 20 miliar. Yang ada adalah pengakuan klien kami dengan surat pernyataan itu 17,1 miliar. Namun di gugatan itu juga kami sampaikan 14, sekian miliar, gitu, seperti bukan 20 miliar dan bukan mobil Ferrari, tapi adalah 17, sekian miliar. Sama mobil Lamborghini Aventador dan 2 motor. Klien kami sudah mengeluarkan uang atau kerugian totalnya 17,1 miliar. Itu pernyataan yang ditandatangani oleh klien kami, sehingga kami melakukan upaya hukum. Kami bertindak berdasarkan surat kuasa. Permintaan klien kami, kita mau itu dikembalikan semua. Seperti itu. Baik, Pak Pahala, kita tahan dulu perbincangan kali ini. Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber lainnya usai jeda. Tetaplah di Prime Show. Anda kembali di The Prime Show, pemirsa. Kita akan kembali berbincang bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah terhubung bersama kami. Saat ini sudah bersama kami juga melalui sambungan Zoom ada Bapak Sugeng Teguh Santoso selaku Ketua IPW. Selamat malam Pak Sugeng. Kalau misalnya kita melihat dari kasus ini Pak, sebetulnya ini bisa dibilang pemerasan atau upaya penyuapan dalam pengurusan perkara pembunuhan dan perkosaan ini Pak? Ini saya bilang adalah tindak pidana korupsi, suap, ya, dari pihak tersangka, ya, bisa saja tersangka AN dan juga BH, ya, melalui kuasa hukumnya yang bernama Evelyn. Ada 5 transaksi, ya, 5 transaksi dari phone banking, ya,
phone banking yang dilakukan oleh Arif Nugroho sejumlah 500 juta, 500 juta, 600 juta yang dikirim kepada kuasa hukumnya Evelyn EDH ya. Kemudian oleh istri dari tersangka Arif Nugroho sebesar 1 miliar juga dikirim kepada kuasa hukumnya yang lama EDH. Kemudian ada 1,5 miliar ya yang dikirim oleh ibu daripada Arif Nugroho kepada juga EDH ya. Nah, kita konstruksikan ini ya. Inisiatif pemberian uang ini diminta atau diminta untuk kepentingan apa? Ya, ini yang tahu adalah hanya antara kuasa hukum Evelyn dengan kliennya Arif Nugroho. Tetapi informasi yang kami dapat, ya. Bantahan yang disampaikan oleh Bintoro itu ternyata ada benarnya. Dia tidak menerima yang diisukan 20 miliar, tidak menerima yang diisukan 5 miliar dalam gugatan. Bahkan dalam gugatan saudara Pahala kan ada 1,6 miliar dikirim kepada rekening Bintoro. Itu ternyata dikirim kepada rekening Evelyn ya. Kemudian informasinya dia hanya menerima 140 juta ya. Untuk apa? Nah, ini mesti diklarifikasi, yaitu untuk penangguhan penahanan. Apakah untuk dihentikan kasusnya? Tidak, katanya. Konstruksi ini pemerasan atau suap, kalau saya melihat ya, kalau tadi Zakaria meminta ya, oleh Zakaria meminta, kalau Zakaria yang meminta bisa itu adalah pemerasan ya, karena meminta inisiatif dari polisi. Tetapi tolong dicek ya oleh kuasa hukum yang baru saudara Pahala, apakah Arif Nugroho klien Anda itu berkomunikasi langsung dengan Bintoro ya. Kalau informasi yang saya dapatkan semuanya melalui kuasa hukumnya Evelyn. Jadi bisa saja Evelyn mencatut-catut nama Bintoro untuk meminta sejumlah uang. Karena uang yang diterima oleh Bintoro berdasarkan informasi yang kami dapatkan penelusuran hanya 140 juta. Ya. Nah, ini yang harus dicocokkan ini. Jadi kemana uang yang jumlahnya begitu besar dalam bentuk tunai, yaitu 1,6 ditambah 1 ya. Nugroho, yaitu berarti sekitar 4,1 ya, itu kemana? 4,1 ya. Kemudian hasil penjualan daripada Lamborghini itu kan informasinya dilakukan melalui perantaraan kuasa hukumnya saudara Evelyn. Ya, itu masuk ke rekening siapa? Nah, ini bisa menjadi kalau dilaporkan oleh saudara Pahala melalui laporan pidananya, selain penipuan penggelapan bisa TPPU. Tapi IPW sedang mempertimbangkan untuk melaporkan saudara Evelyn suap kepada aparat penegak hukum. Baik, Pak Sugeng, kita tahan dulu. Saya mau ke Pak Pahala. Pahala, yang Anda gugat ini kan mencapai hampir 20 M begitu. Tadi kalau tidak salah 17, sekian miliar. Nah, yang diakui diterima oleh Bintoro ini adalah sebesar 140 juta saja. Nah, respon Anda seperti apa, Pak? 1.500.000. Kami berdasarkan surat kuasa dan kami berdasarkan pengakuan dari klien kami, dan kami ada visual rekaman klien kami, dan kami berdasarkan surat pernyataan klien kami bahwa kerugian yang dirugikan terhadap klien kami ini 17,1 miliar ya. Namun kenyataannya kami sudah melakukan gugatan. Gugatannya memang karena di dalam petitum kami hanya 1 sekian miliar. Karena ada bukti transfer dari oknum
dari Pak Arif ya klien kami ini AH ini ke oknum pengacara ya maupun dari mamahnya Pak Arif ini ke oknum pengacara tersebut bahwa uang itu digunakan untuk apa? Ditanya sama klien kami, adapun saksinya juga ada klien kami juga itu digunakan untuk mengurus Polres Jakarta Selatan. Baik. Seperti itu ya. Nah, Terus Pak tadi kan ada yang soal pencatutan nama dari Bintoro terhadap tadi yang mencatut itu adalah si pengacara sebelumnya, Ibu Evelyn gitu. Kalau misalnya yang ternyata semua itu tidak diterima Bintoro tapi malah larinya ke Evelyn ini, respon Anda bagaimana? Ya, gini responnya gini. Klien kami sudah pernah ketemu sama Pak Bintoro. Silakan aja dikonfirmasi. Apakah pernah bertemu dengan Pak klien kami? Dalam rangka apa? Ya, itu ada pengurusan di situ. Ya, sehingga kalau dibilang itu urusan Evelyn, ya kami sebagai kuasa hukum sudah melaporkan juga oknum pengacara tersebut ke Polda Metro Jaya terkait penjualan mobil Lamborghini, perintah klien kami untuk dikasih ke rekening klien kami sampai detik ini uang tersebut yang katanya bukan katanya ya, pengakuan dari klien kami ini sudah terjual 3,5 miliar itu dikatakan oleh saudara Evelyn oknum tersebut. Baik, saat ini saya mau ke Pak Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Pak, tadi kan di sebelumnya diklarifikasi Pak Bintoro ini bilang bahwa ia tidak pernah bertemu dengan dua tersangka klien dari Pak Pahala. Sementara tadi berdasarkan keterangan dari Pak Pahala juga disebutkan bahwa ternyata kliennya ini pernah bertemu dengan Bintoro dan juga ada bukti visualnya. Yang benar seperti apa sebetulnya, Pak? Ya itu dua-duanya benar keterangan itu ya. Tapi saya boleh terangkan ya, ini duduk perkaranya ini. Ini perkara ini dari mulai ya. Dari mulai itu adalah terjadinya ada 2 orang korban wanita ya, yang karena pelecehan seksual atau apa dan sebagainya, kemudian dilaporkan ditangani oleh Bintoro itu. Ketika ditangani di Polres itu ada 3 kasus. Kasus yang pertama adalah adanya kepemilikan senjata api, kemudian pelecehan seksual, dan yang ketiga ada orang meninggal. Waktu itu disebutkan sebagai karena kelalaiannya meninggal. Tapi oleh publik kan dibilang pembunuhan sadis kan itu. Nah, yang kasus pelecehan seksual itu ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Sedangkan 2 kasus lainnya ditangani di Polda. Oke, 3 itu berjalan. Ternyata kasus yang ditangani oleh Jakarta Selatan itu jalan di tempat, nggak jalan-jalan gitu loh. Nah, belakangan baru ketika kemarin tuh ada gugatan daripada pihak pelaku itu ya, merasa dia tuh ditipu atau diperas gitu sehingga menggugat, barulah tahu bahwa ternyata si Bintoro ini, timnya Pak Jakarta Selatan itu tidak melakukan tindakan itu karena mungkin ada kaitannya itu kan. Makanya kemudian Polda ambil alih, periksa itu si Bintoro itu, diperiksa oleh kode etik kan gitu kan. Nah, dari keterangan dari kode etik itu, keterangan-keterangan yang itu, kita baru dapat ternyata apa yang terjadi adalah ketika kasus itu ditangani di Polres Jakarta Selatan gitu ya, pengacaranya yang namanya itu tadi, yang cewek itu tadi ya, itu mengurus ke penyidiknya gitu, kurang lebih. Dan itu dalam dunia penyidikan itu udah biasalah terjadi ya. Seorang pengacara pasti berusaha untuk meringankan kliennya kan gitu. Nah itu dengan janji-janji mungkin apa-apa. Itulah yang lebih tepat dikatakan menyuap itu tadi. Nah kemudian ternyata dalam pelaksanaan penyuapan ini ternyata si Evelyn ini curang. Karena apa? Minta terus, dikirim terus sampai jumlahnya tadi 17,1 ya gitu ya. Nah sementara di pemeriksaan di etik, si Bintoro sendiri mengatakan bahwa uang yang masuk ke polisi itu hanya di bawah 750 juta. Nah berarti kan itu yang digelapkan. Jadi dalam kasus ini ya, kasus yang judulnya pemerasan oleh Bintoro ini, menurut hemat saya ini yang lebih tepat adalah kasus penyuapan yang dilakukan oleh pihak dari pengacara kepada polisinya, dan polisinya juga mau juga kelihatannya menerima itu ya kan. Tapi janjinya dia kan hanya untuk penangguhan tadi
tidak menghentikan. Dan menurut hemat saya nggak akan mungkin seorang kasat itu berani menghentikan kejadian yang di press release oleh dia itu. Dia paling bisa hanya menunda-nunda aja kan gitu. Jadi gitu. Bapak katakan bahwa arahan dari penyuapan atau pemerasan ini, dugaannya ini bukan untuk menghentikan penyidikan, tapi untuk lebih ke mengulur waktu. Mengulur waktu, karena Bintoro nggak akan mungkin kasus yang sebesar itu ya. Itu hanya bisa dihentikan kalau pakai gelar. Nggak bisa saya dengar katanya kasus ini ada perdamaian dulunya antara korban dengan si pelaku itu. Nah mungkin ya karena ada perdamaian inilah maka para penyidik itu juga dulu menjanjikannya untuk tidak dikirim-kirim itu. Tapi kemudian tingkah daripada Polres Jakarta Selatan itu diketahui oleh Kapolres, kemudian dipindahkanlah si Bintoro itu. Kan kemudian ketika kasusnya diambil alih oleh Polres, maka langsung di B21. Maka keterangan daripada Bintoro benar, dia nggak pernah menerima suap 27 miliar. Dia nggak pernah menerima ini dan sebagainya. Ini yang sebetulnya yang paling parah ini ya pengacaranya itu tadi, Pak Sugeng mungkin lebih tahu persis itu bagaimana dia menipu. Untung sekarang sudah dilaporkan dia penipuannya. Yang saya harapkan adalah kasus penyuapan ini harus ada yang melaporkan lagi gitu sehingga semua bisa diperiksa gitu. Artinya sebetulnya kalau kasus pembunuhan ini tidak bisa berdamai ya Pak ya? Teorinya nggak bisa. Teorinya nggak bisa. Oke, gitu. nah saya mau selanjutnya ke Pak Tony. Pak Tony tadi kan disebutkan bahwa sebelumnya ini ada seperti perjanjian atau kesepakatan perdamaian antara dua tersangka klien dari Papa Hala dengan korban, dengan klien Anda. Nah ini sebetulnya apakah memang ada kesepakatan perdamaian itu? Karena kan tadi kalau misalnya kita dengar dari pernyataan dari Pak Arianto bahwa kalau misalnya dari kasus pembunuhan ini kan tidak ada perdamaian. Baik, jadi saya sebagai kuasa hukumnya Bapak Radiman, orang tua atau ayah dari FA. Dari FA berusia 16 tahun. Korban ini kan ada dua ya. FA 16 tahun dan NS 16 tahun juga. Nah, jadi saya ceritakan dulu sebentar sekilas. 23 April 2024, klien saya itu ditelepon oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan agar ke Polres. Nyampe di Polres ya, diceritakan singkatnya bahwa anaknya telah meninggal dunia dan ada di Rumah Sakit Fatmawati. Lalu bikinlah laporan. Setelah bikin laporan, kemudian diperiksa seperlunya. Nah, kemudian besoknya dilakukan otopsi. Nah, kemudian 24 April dipulangkan dan dimakamkan. Nah, sejak dimakamkan, ya, pihak keluarga tersangka, entah itu pengacaranya, ya dari pihak tersangka itu mendatangi keluarga korban di Angke, Tambora, Jakarta Barat. Baik dia memberikan uang, pokoknya memberikan uang kematian, uang buat tahlil apa itu, saya tanya itu kurang lebih 30 juta. 30 juta yang diberikan. Ya, pertama ya. Nah, lalu kemudian didatangi lagi diminta untuk berdamai. Disitulah kemudian konsultasi ke saya, Pak Tony, ini kalau berdamai ini bagaimana? Saya bilang, kasus pembunuhan yang sudah di press release, saya sepakat sama Pak Arianto tadi, udah di press release. Kemudian pasalnya juga ini bukan pasal delik aduan, melainkan delik biasa yang tidak bisa ya dihentikan meskipun ada pencabutan laporan sekalipun. Nah, sehingga saya memberikan pendapat kepada klien saya, Pak Radiman, bahwa kalau memang Anda tidak enak karena sering dikasih, ya kemudian janji untuk berdamai, ya silakan saja, saya tidak bisa melarang. Tetapi saya pastikan kasus ini lanjut. Oke. Kemudian besoknya, ya, Evelyn hubungi saya, pengacaranya AN dan siapa Bayu Hartanto ya, kemudian Bayu Hartanto itu hubungi saya, minta ketemu ya untuk melakukan perdamaian. Karena klien saya sudah menghendaki, ya, akhirnya ketemulah di samping Polres Metro Jakarta Selatan di restoran Padang. Evelyn datang bersama rekannya banyak dan bersama istrinya Arif Nugroho, perempuan yang mengaku istrinya Arif Nugroho. Saya tidak bisa memastikan, tapi mengakuannya istrinya Arif Nugroho karena saya nggak bisa minta buku nikahnya kan. Oke lah, saya percaya saja. Nah, dalam pengakuannya itu Arif Nugroho ini orang biasa-biasa saja. Makanya saya kaget nih ketika sampai ada uang sampai miliar-miliaran itu. Biasa-biasa saja. Ya, bahwa kerjanya di bengkel, itu bukan miliknya. Mobil, saya bilang mobil BMW Gold yang disita itu ya di samping Polres, itu mobil siapa? Itu bukan mobil saya, itu mobil saudara. Ya. Akhirnya
disepakatilah perdamaian itu, saya buka saja 300 juta. Langsung dibuatkan surat perdamaian. Nah, ketika mau ditandatangani, saya koreksi ada satu klausul yang krusial, ya, bahwa di situ setelah menandatangani perdamaian ini, klien saya pihak kedua, ya, itu menjamin bahwa proses hukum ini tidak ada lagi, tidak ada tindakan hukum selanjutnya. Saya coret. Karena saya sebagai lawyer menyadari kasus ini bukan delik aduan, dan kewenangan untuk menghentikan itu ada sama penyidik, melindungi dan melanjutkan itu ada sama penyidik. Jadi nggak bisa, walaupun ya hanya sebatas tanda tangan, nanti dituntut, saya bilang kan, akhirnya dicoret, sepakat. Nah, coret sepakat itu tanda tangani semua, uang diserahkan, sudah, ya. Nah, lalu Evelyn mengajak saya untuk menemui Kasat Reskrim. Saya tolak. Karena saya sudah tebak kalau menemui Kasat Reskrim, ya, kami ini beban, Pak. Bebannya apa? Ya, ini pinter-pinteran aja, mohon maaf, ya. Lah, apakah pengacara ini nggak paham bahwa ini perkara ini pasalnya ada pasal delik aduan, pembunuhan, udah rame. Nah, lalu kemudian datang sama saya, menghadap Kasat Reskrim, terang-terangan ditolak. Apa yang terjadi? Jadi saya katakan, Ibu, masa tidak koordinasi dulu, tidak dikaji dulu? Ini kan permohonan, lalu ngapain juga sama saya? Ya silakan saja, yang penting Ibu minta tanda tangan perdamaian ditandatangani klien saya, minta pencabutan laporan ditandatangani klien saya, kan? Artinya itu semuanya sudah dipenuhi, silakanlah. Saya tidak tahu menau, kan? Intinya soal pertemuan ini, Pak, berarti ada Bapak, ada pihak dari ada saya, ada Pak Bintoro ayahnya, juga. Ada ayah dari korban, ayah ada dari Pak korban Bintoro sama juga. Ibunya, ya. Enggak, itu kan tidak ada Bintoro. Iya, enggak ada. Okay. Artinya mengajak saya ketemu itu ke Polres. Setelah tanda tangani perdamaian itu, menyerahkan perdamaian. Kan cuma saya tidak mau, karena saya tahu persis perkara ini tidak akan bisa dihentikan. Tapi ketika adanya perjanjian perdamaian ketika mau ditandatangani itu tidak ada Pak Bintoro. Tidak ada. Tapi hanya untuk di sana ada polisi, tidak ada, Pak? Tidak ada. Tidak ada polisi sama Tidak sekali, ada. tapi Kan hanya kedua belah diajak pihak, ya? untuk ketemu sama Kasat Reskrim. Iya, setelah selesai, ya, ini lawyer ini, Evelyn ini mengajak saya untuk sama-sama menghadap Kasat Reskrim. Cuma Baik. saya tolak. Nah, total berapa sih, Pak, yang diberikan kepada keluarga korban saat itu? 300 juta. 300 juta. Iya. Total 300 juta. Baik. Nah, jadi ketika kasus ini muncul, ya, saya ini hampir nggak percaya. Kenapa? Karena istrinya Arik Nugroho menyampaikan ke saya, ya, itu orang biasa-biasa saja. Makanya ketika muncul 14 miliar, 17 miliar, ya tahu gitu minta aja 10 miliar perdamaiannya, kan begitu. Iya. Tapi tahu orang kaya raya makan. Nah, Tapi untuk perdamaian sendiri ini sebelumnya ada tekanan atau intimidasi nggak sih, Pak, kepada keluarga korban? Tidak ada intimidasi. Justru klien saya yang menghendaki, saya udah melarang. Kenapa saya melarang? Kan begini, andai kata klien saya tidak didampingi saya, apakah dia nanti tidak ketakutan dituntut? Ketika lanjut ya ditanya lagi, itu gimana kok klien saya jadi lanjut, karena nggak ngerti ya. Baik. Nah, tetapi didampingi saya kan akhirnya paham. Sejak awal juga paham. Makanya klien saya juga saya kasih peringatan bahwa nanti Anda diperlukan lagi untuk menghadiri sidang, untuk mendengarkan keterangan dari pihak saksi korban, orang tua korban. Saya gituin kan. Baik. Gitu. Pak Arianto, kaget nggak, Pak, mendengarkan pernyataan statement ini? Gimana nih, Pak? Enggak kaget saya, karena saya udah tahu bahwa itu memang ada kasus perdamaian itu. Jadi makanya itu saya kesempatan bagus ini, ada Pak Sugeng, ada Pak Tony itu menerangkan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan, sehingga publik tidak tergiring kepada wah ini kasusnya adalah pemerasan gitu. Karena kalau saya sendiri yang ngomong itu bukan pemerasan, itu ini suatu penyuapan, sangkanya saya belain polisi lagi. Saya kan bolak-balik dimakan oleh medsos itu karena dianggap saya melindungi polisi yang salah. Tugas saya hanya menjelaskan inilah kejadian yang terjadi. Nah, mudah-mudahan publik tahu, oh ini yang terjadi, dan saya boleh ngasih tahu ya, arah daripada ini ya, yang perlu diteruskan gonjang-ganjing ini adalah penyelidikan kepada kasus penyuapan. Penyuapan itu adalah siapa yang memberi, siapa yang meminta, uangnya siapa, transfernya berapa, semua itu direkod, itu harus nanti di sidang pengadilan pidana.
Karena kalau perdata itu kan hanya tuntutan ganti rugi untuk kembali gitu ya. Jadi sekarang PR kita ini untung sudah pengacara Pak Pala sudah melaporkan ditipu. Sekarang tinggal siapa yang mau membuat LP bahwa ini penyuapan supaya ini kasusnya diproses semua untuk membuktikan apakah Bintoro itu tadi menerima suap atau tidak. Untuk membuktikan apakah ini memang paling berperan adalah Evelyn apa siapa. Itu kira-kira yang perlu kita atasi. Baik, kita tahan sebentar perbincangannya Pak. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah di The Prime Show. Anda kembali di The Prime Show pemirsa bersama saya Diandra Mukni. Pada kesempatan kali ini kami juga mengundang kuasa hukum korban yang diduga juga mengalami pemerasan oleh AKBP Bintoro. Di sini sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Bapak Gunadi Handoko. Selamat malam Bapak Gunadi. Selamat malam. Baik, Pak Gunadi. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, klien Anda ini diduga diperas oleh AKBP Bintoro juga. Ini boleh dijelaskan Pak, berapa besarannya, kemudian ini juga terkait kasus apa, dan siapa klien Anda ini Pak? Jadi gini, saya ini kan salah satu penasihat hukum yang mana sekitar bulan April tahun 2023, klien kami yang bernama M itu membuat pengaduan yaitu terkait dengan Undang-Undang ITE ya, pasal 27. Nah, dalam proses perjalanannya waktu itu klien kami dimintai sejumlah dana, tidak banyak ya, itu oleh penyidik ya, yang bernama inisialnya T. Katanya dana ini untuk dibagi baik ke T, ke kandidatnya C, dan ke kasat itu. Tapi pada proses ini saya tidak mengikuti karena tidak tahu menahu. Saya sendiri kan tinggal di Malang ya. Jadi itu langsung klien kami itu bertemu dengan penyidik yang bernama T. Seperti itu. Nah, untuk besarannya sendiri ini di angka berapa Pak? Sejauh yang disampaikan ke saya nilainya sekitar 15 juta. Ya. Pada saat itu katanya untuk dana ini diperlukan untuk gelar perkara, yaitu untuk meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan seperti itu. 15 juta itu untuk meningkatkan perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi untuk pengurusan perkara juga agar kasusnya ini berjalan begitu ya Pak ya? Berjalan, iya, betul. Nah, sementara itu setelah itu untuk bukti-bukti dari pemerasan sendiri, apa yang mengarah ke AKBP Bintoro ini seperti apa Pak? Sepengetahuan saya itu komunikasinya itu langsung klien kami itu dengan oknum polisi penyidik yang bernama T itu tadi. Ya, katanya suruh nyiapin 15 juta dibagi dalam 3 amplop masing-masing 5 juta. Seperti itu. Dan saya kan tidak tahu menahu karena tidak ikut dalam bagian ini. Ya, begitu terakhir ini aja saya disampaikan keluhannya seperti itu. Nah, yang dijanjikan dari oknum polisi tersebut kepada klien Anda itu apa Pak? Tentu ya dari hasil gelar perkara itu dijanjikan supaya kasusnya dilanjutkan ya. Malah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan tadi itu. Tapi akhirnya yang kita monitor bahwa perkara ini bukan ditingkatkan, malah dihentikan dengan SP3. Itu yang membuat klien kami kecewa karena apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Seperti itu. Nah, apa dari pihak klien Anda ini sudah melaporkan? Mungkin ke Bitpropam? Oh, belum kalau gitu. Mengapa belum dilaporkan Pak Gunadi? Mungkin klien kami kan masih banyak urusan ya, banyak urusan juga di beberapa penanganan kasus dia masih fokus ya. Untuk perkara-perkara yang lain juga ada laporan baik di Polda maupun di Mabes seperti itu. Jadi dia masih fokus di perkara yang lain. Baik, mungkin saya mau ke Pak Sugeng. Pak Sugeng,
Pak Sugeng, selamat malam lagi. Pak Sugeng, kalau misalnya kita melihat saat ini kan tidak hanya di kasus di kasus kliennya Pak Pahala saja, tapi juga ada dari kasusnya Pak Gunadi, kliennya yang mana ini juga diduga menerima gitu atau dilakukan pemerasan terhadap AKBP Bintoro. Menurut Bapak seperti apa nih Pak? Adanya tindakan pemerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Saya sih menyarankan ya, kalau ada hal yang komplain ya, termasuk ini tadi kliennya Pak Gunadi kan komplain, diminta sejumlah uang, segera saja dilaporkan ke Propam, ya. Dan kalau ini juga sudah terbuka ini di ruang publik seperti ini, saya menduga Propam akan mendengar ini nanti kepada penyidik T yang diidentifikasi pada April 2023 menangani laporan ini pasti akan diperiksa nih, ya. Pasti, ya, karena Pak Gunadi sudah menyebut inisial T, kemudian ada waktunya April 2023 terkait dengan kasus ITE, berarti kan di mana, di cyber ya, di cyber atau di mana, di unit mana lah. Nanti pasti dicek oleh Propam di Polres Jakarta Selatan atau Propam Polda. Ini pasti karena sudah terbuka ke publik. Ini jadi polisi TNI ya dakdikduk juga nih, panas dingin ini ya. Karena namanya walaupun inisial itu bisa diidentifikasi, jadi gitu ya. Yang kedua terkait suap tadi ya, IPW sedang menyusun laporan ya pengaduan masyarakat terkait suapnya. Itu dulu ya yang saya sampaikan. Baik, saya mau ke Pak Gunadi Handoko lagi. Pak Gunadi di sini sudah bersama saya, ada di studio, ada penasihat ahli Kapolri, ada Bapak Arianto. Mungkin ingin disampaikan pengalaman yang tidak menyenangkan yang dialami oleh klien Anda? Ya, baik. Selamat sore, Pak Arianto. Ya, selamat sore, Pak Gunadi. Selamat bertemu kembali. Saya ini Bapak waktu jadi Kapolri Malang. Jadi memang kebetulan saya ditunjuk oleh Ibu M ini sebagai penasihat hukum dalam kasus pengaduan perkara di Polres Jakarta Selatan ya. Yaitu tepatnya Undang-Undang ITE pasal 27, yang mana fotonya klien kami itu disebarkan di medsos tanpa seizin, jadi diambil dari Instagram kalau nggak salah itu, sehingga karena ini kami tidak berkenan, maka dia melaporkan kedua yang dilaporkan seperti itu ya. Mungkin dalam perjalanan mungkin tidak sesuai harapan klien kami, akhirnya dia minta perlindungan hukum. Namun yang terjadi adalah dia diminta sejumlah uang oleh oknum penyidik di Jakarta Selatan. Seperti itu. Baik, mungkin Pak Arianto boleh ditanggapi. Terima kasih Pak Gunadi. Jadi gini aja, nomor HP saya masih sama dulu waktu Kapolri Malang. Nanti Bapak bisa sampaikan pada saya. Baik. Nanti saya kasih nomor HP-nya Direktur Cyber untuk dilacak kasus itu. Apakah itu kasus itu memang bisa masuk dalam LP dan harusnya ditangani apa tidak, sehingga itu bisa clear itu tidak jalannya itu apakah memang dihentikan karena di luar prosedur atau memang karena diabaikan begitu saja. Itu aja Pak Gunadi ya, jadi mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Turun. Baik, lalu ada yang ingin disampaikan mungkin oleh Bapak Pahala Manurung. Terima kasih. Kami sudah melaporkan oknum polisi tersebut, oknum Polres Jakarta Selatan tersebut ke Paminal Mabes Polri dan sudah diperiksa juga di Paminal Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya. Dan kami percaya pihak kepolisian secara transparan ya melakukan pekerjaannya dengan baik. Kami apresiasi atas laporan kami dari pihak kepolisian sudah merespon ya untuk laporan dari kami atau dari klien kami untuk ditindaklanjuti, bahkan sudah ada tanda-tanda
bahwa ini kasus memang sudah ada nilai-nilai yang sudah terverifikasi. Nanti biar pihak kami serahkan ke pihak Paminal Mabes Polri atau Polda Metro Jaya untuk memberi pernyataan yang ya sesuai gitu. Kami serahkan semuanya ke Paminal Polda Metro. Baik, sementara itu Pak Pahala, soal uang damai yang diberikan kepada keluarga korban, ini adalah untuk pencabutan laporan, apa upaya untuk lari dari tanggung jawab dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan ini, Pak? Ya, perlu kami tanggapi bahwa kami ini mendapatkan surat kuasa sudah saat penetapan tersangka tahap 2, ya. Jadi itu sudah terjadi sebelum kami, ya, sudah dilakukan oleh oknum pengacara tersebut. Apakah itu untuk menghentikan atau untuk perdamaian? Silakan dipertanyakan ke oknum pengacara tersebut. Ya, kami ini mengenai pemerasan yang diduga dilakukan oleh oknum Z ini, ya, yang meminta langsung kepada klien kami sampai dari angka 4 meter berubah jadi 2,5 meter. Terakhir karena klien kami nggak punya uang, dibilang hanya sanggup 550 juta. Dari situlah awal mulanya kami datang memverifikasi semua, sehingga kami itu menanyakan ke Pak AH, ya, klien kami ini, kebenaran tersebut, karena uang tersebut dari AH juga, cash and carry-nya, tunainya ke saksi-saksi kami. Kebetulan saksi kami itu adalah anggota kami juga, anggota WRC DKI juga. Nah, yang disampaikan oleh klien Anda sendiri, ini soal uang damai, ini peruntukannya apa, Pak? Yang peruntukannya sesuai dengan surat perdamaian tersebut. Peruntukannya untuk sesuai dengan surat surat perdamaian maupun pencabutan laporan polisi tersebut. Baik, Pak, saya saat ini mau bergeser ke Pak Tony. Pak Tony, kalau misalnya Anda sebagai seorang advokat, sebagai penegak hukum, Anda terganggu tidak dengan adanya seperti perjanjian perdamaian, khususnya dalam kasus pembunuhan, begitu Pak? Ya, langsung ke kasus ini saja ya. Sebenarnya uang itu adalah untuk kompensasi. Kalau tertuang di dalam surat perdamaian antara klien saya, Pak Radiman, dengan Arif Nugroho, ya, itu untuk kompensasi. Jadi kompensasi itu ya uang perdamaian lah, uang damai lah. Nah, tetapi karena saya menyadari pasal-pasal yang dikenakan ini adalah pasal pidana murni atau delik biasa, bukan delik aduan, maka sejak itu juga saya sudah yakin kasus ini lanjut. Cuma yang sangat saya sayangkan ini kasus kok jadinya dimainkan, dijual belikan ya. Saya menganggapnya kasus ini akhirnya jadi transaksional. Gara-gara ada perdamaian ini ya, seperti yang Pak Arianto sudah dikatakan, mungkin bisa jadi berawal gara-gara ada perdamaian, ini korbannya udah nggak nuntut nih kan, sehingga bermainlah di situ oknum-oknum itu, kan itu. Nah, sehingga sampai ramelah seperti ini. Nah, sebenarnya sejak itu ya, kami juga ya, meskipun paham bahwa itu adalah pidana biasa atau pidana murni, delik biasa tidak bisa dihentikan, tapi kami sifatnya pasif dan saat itu tidak ada kabar dari penyidik. Nah, kenapa Anda waktu itu tidak tegas untuk menolak perdamaian itu, Pak? Kan tadinya Bapak juga sudah menyarankan kepada keluarga korban. Nah, tapi kenapa Bapak yang tidak bertindak tegas gitu, Pak? Saya keluar dari restoran Padang. Lah dia mau terima, bahkan nggak 300 itu kalau nggak ada saya itu. 100 saya diterima itu. Nah setelah itu kalau lanjut dia ditakuti, ini lanjut bagaimana, dituduh nipu, pusingan lagi kan. Jadi kalau nggak ada saya lebih parah gitu. Jadi, ya, jadi memang dalam hal dia ini ada intimidasi gitu, Pak? Nggak ada. Iya, dia yang menghendaki. Jadi dia tuh karena orang awam hukum ya, jadi semacam ada panggilan lagi atau ada omongan dari pihak keluarga tersangka atau pengacaranya ya. Ya mungkin pikiran aja kan, pinginnya itu cepat selesai kan gitu. Jadi menurut Bapak, ayah korban ini ikhlas anaknya meninggal tanpa adanya pertanggungjawaban dari si tersangka begitu, Pak? Apa seperti apa? Gini, perdamaian yang ditandatangani, surat perdamaian yang ditandatangani itu terkait perkara yang dilaporkan dengan nomor laporan polisi 1181 tanggal 23 April 2024. Tanggal 24 September 2024 klien kami ya diperiksa lagi ya.
melalui surat panggilan, ya, di situ kasatnya sudah ganti. Kasatnya itu Gogo Galesung, ya. Nah, untuk menghadap penyidik AKP Zakaria Nopian Dimas, ya. Nah, ketika kami datang ke situ, dilihat di BAP, pasal yang dikenakan adalah pasal 338, ya, dan atau 359 KUHP, pembunuhan dan atau kelalaian mengakibatkan penipuan. Ada pasal lain yang belum pernah berdamai, yaitu pasal mengenai penyalahgunaan narkoba, ada pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, dan yang lebih parah lagi, ini pasal 116 Undang-Undang Narkotika, di mana menggunakan narkoba untuk orang lain, ya dicekokin itu mengakibatkan meninggal dunia korbannya, maka itu bisa dipidana mati. Jadi meskipun ya berdamai, ini berdamainya ini baru satu laporan ini. Nah, yang lainnya belum, sehingga pelaku tetap harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik, tentunya kita berharap semua bahwa kasus ini bisa mendapatkan titik terang begitu ya. Terima kasih banyak Bapak-bapak semuanya sudah bergabung di The Prime Show malam hari ini. Terima kasih Pak Arianto, salam sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di The Prime Show pemirsa. Sakit hati menjadi pemicu pembunuhan sadis yang dilakukan oleh pelaku mutilasi wanita di Ngawi, di mana jasad korban ditemukan di dalam koper. Sementara CCTV sebuah hotel di Kediri merekam pelaku sedang memasukkan sebuah koper yang diduga berisi jasad korban ke dalam mobil. Dan informasi ini sekaligus menutup The Prime Show malam hari ini. Saya Diandra Mukni, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. CCTV sebuah hotel di Kediri merekam tersangka mutilasi Rohmatri sedang mengeluarkan koper merah dari kamar hotel dan memasukkannya ke dalam mobil. Koper merah muda tersebut diduga berisi jasad Uswatun Hasanah usai dimutilasi. Polisi menduga di kamar hotel itulah tersangka mengeksekusi sadis Uswatun sebelum jasadnya dibuang di Ngawi. Dalam CCTV juga terlihat kerabat tersangka yang tidak mengetahui ada jasad di dalam koper. Polda Jawa Timur sendiri berhasil mengungkap motif pembunuhan yang dilakukan Rohmatri terhadap Uswatun Hasanah yang jasadnya termutilasi dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Pelaku kemudian membuang potongan tubuh korban di Ngawi serta kepala dan kaki korban dibuang di Trenggalek. Motif pelaku menghabisi korban dengan sadis dipicu cemburu karena korban sering mengajak pria lain ke dalam kamar kosnya. Selain itu, pelaku juga sakit hati karena korban pernah menghina anak perempuan pelaku. Ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Kemudian korban ini juga sering minta uang kepada pelaku. Korban ini pernah